berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri, tapi res narkoba. Nah, ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada Chad yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga. Dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini yang kami duga ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat Pak, viral. cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani ya mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan
Saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan. Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan ya media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga, Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau di saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa. Udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya? Jangan kau dengarkan. Itu fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan dari Dengarkan ruangan. ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan Kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan yang ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang saya pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari. Ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa.
Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu. Ya, ini kita jangan terlalu kebablasan kalau saya ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana? Ya, atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari ya akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini apakah memang ia sudah ya ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali. Saya kira ya pemecatan ini supaya kita adil. Kelakuan dari Pak DOP saya pun tidak setuju. Ya. Saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju. Tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi terus membuat pemecatan ya yang sudah terjadi, sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan ya dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic. Nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit. Soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak itu masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu Yang Mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. 29 hari. Aturannya gimana, Pak Sesjamwas? Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Sesjamwas ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin Yang Mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Itu harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk?
berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Ah. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal. Tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Nggak, jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi Yang belum dapat cuti, tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Izinkan yang mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Beter, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Holijah Harahap. Di dalam pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Holijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Holijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel, supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pejabat Eselon 1 dan Kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik, yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya melakukan membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Holijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers
dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kejari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kejari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasipidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias bahkan memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kejari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan kepala sub bagian pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh 2 orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela. Tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya. Ketua. Inilah bukti, flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. pimpinan santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi Ini dua ada, aja. Bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya, Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. siap Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda Pak, mengatakan itu. Betul. Ingatkan Pak. itu, lewat pimpinan. Saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu.
Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga, Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, Saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada cat yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga. Dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini yang kami duga ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat Pak, viral. cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani, ya, mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda, Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur. Kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan, ya, media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga, Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau di saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa. Udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Jangan kau dengarkan. Ini fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan dari Dengarkan ruangan. ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa.
Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari. Ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa. Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas, itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali, saya kira, ya, pemecatan ini, supaya kita adil. Kelakuan daripada DOP saya pun tidak setuju, ya, saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi, terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi. Sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih, Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya. Tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, hanya masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di situ. masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak.
biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana, Enggak. gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi tapi- harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu yang mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. Pak, 29 hari. Aturannya gimana, Pak Ses Jamwas? Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan Oke. dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Ses Jamwas ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin yang mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke dan lah, pelanggaran hukum oke lah, aktif itu di situ. dianggap cuti, ya Itu kan? harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi Tidak, berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk Jumlahnya dipecat berapa lagi. hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Ah. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal. Tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Nggak, jadi Anda waktu peninjauan itu kembali alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi Yang belum dapat cuti tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Izinkan yang mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Beter, yaitu saya, yang dilakukan. Perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Harahap. Di dalam pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Kholijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Kholijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel, supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pejabat Eselon 1 dan Kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan
Apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Holijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kajari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kajari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014, menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias, bahkan memfitnah saya. Memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur, tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh 2 orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya. Ketua. Inilah bukti, flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. pimpinan santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena Tenang. posisinya Pak, mohon izin Pak,
Sangat luar biasa intervensi itu terjadi, membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini, Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi Ini dua ada aja. Bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide Pimpinan, sebelum diteruskan, ya. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. Siap, Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap, Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap, Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu, Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda Pak, mengatakan itu. Betul. Saya ingatkan itu, lewat pimpinan, saya ingatkan saudara. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri, tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada Chad yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga. Dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap.
Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum, kita sudah berani melakukan hal seperti ini, yang kami duga, ini patut diduga, agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non-subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen Saudara Jopi, yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga, sekarang kita telah melaporkan di Polda, adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana Saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat viral. Cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani ya mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda Jopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan ya media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi
tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga, Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil, yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya? Jangan, kau dengarkan. Ya? Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan. Dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan Kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari. Dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa? Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas, itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali, saya kira, ya, pemecatan ini, supaya kita adil. Kelakuan daripada DOP saya pun tidak setuju, ya, saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi
terus membuat pemecatan ya yang sudah terjadi, sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan ya dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih, Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit. Soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di situ. masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu Yang Mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. Pak, 29 hari. Aturannya gimana, Pak Ses Jamwas? Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Ses Jamwas ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin Yang Mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat enggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk Jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25, tapi ada gini Yang Mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal. Tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi belum dapat cuti, tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Izinkan Yang Mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Beter, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Rahab. Di dalam
pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Khalijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Khalijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah jaksa agung, wakil jaksa agung, pejabat eselon 1 dan kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya melakukan membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Khalijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kajari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kajari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias bahkan memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah
ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh dua orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya, Ketua. Inilah bukti, flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. pimpinan santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai-santai aja. Iya, karena Tenang. posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi Ini dua ada, aja, bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya, Ya. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. siap Bapak. Ya. Jaga kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda Pak, izin. mengatakan itu. Betul. Ingatkan Pak. itu, lewat pimpinan, saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi
sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada chat yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga. Dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum, kita sudah berani melakukan hal seperti ini yang kami duga, ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non-subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen Saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana Saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat viral. Cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani ya mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda Jopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan ya media-media untuk
membangun opini, lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU. Udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang. Kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini. Ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini. Ya, ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini. Saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat. Ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga, Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya? Jangan kau dengarkan. Ini fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan dengarkan ini. Kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan. Ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan Kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa, yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan, Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari. Ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa. Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah dengan karena kasus ini
dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya, atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan. Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas, itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali, saya kira, ya, pemecatan ini, supaya kita adil. Kelakuan dari Pak DOP saya pun tidak setuju, ya. Saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju, tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi, terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi, sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan, terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong, tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic. Nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit. Soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di situ. masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak. Biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu Yang Mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. Pak, 29 hari. Aturannya gimana, Pak Sesjamwas? Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Sesjamwas, ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya, ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin Yang Mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, itu dianggap cuti, ya kan? Harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat, enggak? Jadi berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk Jumlahnya berapa hari yang Anda tidak masuk?
berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Ah. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal. Tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Nggak, jadi Anda waktu itu alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi Yang belum dapat cuti, tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Izinkan yang mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Beter, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Khalijah Harahap. Di dalam pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan upaya. Yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Khalijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Khalijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel, supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah Jaksa Agung, Wakil Jaksa Agung, Pejabat Eselon 1 dan Kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik, yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan, apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Khalijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers
dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kejari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kejari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias bahkan memfitnah saya. Memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kejari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh 2 orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela. Tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya. Ketua. Inilah bukti, flexi. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. pimpinan santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak, sangat luar biasa intervensi itu terjadi membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi ini 2 ada, aja. Bagi ada 2 proses aja. kriminalisasi yang di slide. Pimpinan, sebelum diteruskan, Ya, Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. siap Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu Pak, kata-kata itu Bukan, di sini. Anda Pak, mengatakan itu. Betul. Saya ingatkan itu, lewat pimpinan, saya ingatkan saudara. Siap Bapak. Siap Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu.
Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga, Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, Saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada Chad yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga. Dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap. Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini yang kami duga ini patut diduga agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen saudara Jopi yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga sekarang kita telah melaporkan di Polda adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat viral. Cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas
Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, geli melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani, ya, mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda, Yopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur. Kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan, ya, media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga? Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan Kajarimu, dengan Kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa, udah berani kau membuat framing seperti itu. Ya, di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya? Jangan kau dengarkan. Ya? Dengarkan. Jangan. Kau dengarkan dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada pimpinan. Ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa.
Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan, ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nela tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE, ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin koreksi dengan kita juga dengan kejaksaan Pak Sejamwas PLT. Saya nggak tahu, ya, tadi sudah disampaikan beliau sudah dipecat gara-gara tidak masuk 29 hari, ya, dipecat dengan pengawasan. Ini dipecat kalau sepemahaman kita 46 hari berturut-turut akumulatif dalam 1 tahun itu dipecat dengan tidak hormat. Tapi kalau memang tidak dengan hormat juga dipecat 29 hari, sebenarnya juga harus kita juga berpikir masalahnya apa. Pasti ada masalah. Apakah ada niat dia melecehkan kejaksaan ini tidak masuk selama 29 hari karena sebab akibat karena apa terganggu? Kalau aku tolong ini diperhatikan dulu, ya, ini kita jangan terlalu kebablasan. Kalau saya, ya, bukan karena apa-apa. 29 hari dia tidak masuk, mungkin ada apa? Apakah karena kasus ini dia ada masalah dengan wirawiri atau kemana, ya? Atau niat yang sebenarnya dia tidak akan masuk melecehkan lembaga kejaksaan? Tolong kita pikirkan yang baik, jangan membabi buta. Aturannya seperti itu. 46 hari, ya, akumulasi tidak masuk secara 1 tahun totalitas itu bisa dipecat. Itu aturannya dengan kita. Tapi kalau selama 29 hari ini, apakah memang ia sudah, ya, ada apa ini juga? Tolong dikaji kembali. Saya kira, ya, pemecatan ini supaya kita adil. Kelakuan dari Pak DOP saya pun tidak setuju, ya. Saya tidak setuju sebagai adiaksa yang muda, ya, yang baru begini-gini aja sudah ngelawan, sudah framing segala macam. Saya sudah setuju. Tapi sanksi yang dilakukan ini, saya kira kalau memang sudah terbukti dan nanti akumulasinya dengan tidak masuk, ya mungkin saja baru dipecat. Tapi kalau sekarang dengan hanya 29 sudah dipecat, ini juga perlu kita tinjau kembali lagi. Kita normatif aja. Oleh karena itu pimpinan, saya kira ini perlu kita berikan kepada kejaksaan supaya ke depan, ya mungkin tadi kalaupun ada tadi kalimatnya Yopi ada tekanan dari mana, bisa saja dia menyatakan itu. Tapi kita ke fakta yang harus kita anukan, yang kita dasarkan. Kejaksaan tolong juga mengevaluasi, terus membuat pemecatan, ya, yang sudah terjadi. Sementara juga dia masih proses peradilan yang dilaporkan, ya, dengan perkara undang-undang ITE. Saya kira demikian pimpinan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Sedikit aja nih Pak Jopi atau kuasa hukumnya. Jadi gini, ini di rapat sini, ya, rapat di sini ini ada mekanismenya, ada tata tertibnya, tidak bisa saling potong memotong tuh nggak bisa, ya. Nanti diberikan kesempatan bicara. Jadi sebelum diberikan kesempatan bicara, jangan tekan mic, nggak boleh. Nah, sekarang saya mengkonfirmasi sedikit soal tidak masuk 29 hari itu seperti apa? Singkat aja, masalah itu aja yang dijawab. Ya. Izin masalah 29 hari, Yang Mulia. Di bulan Februari yang lalu, Komisi 3 tahu pasti ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 6 tahun 2024 yang mana saya sebagai pemohon berjuang membebaskan kejaksaan supaya pucuk pimpinan yaitu Jaksa Agung tidak dipimpin oleh anggota atau pengurus partai politik. Pada saat itu saya sudah diberikan cuti oleh Siti Kholijah Rahab selaku Kajari. Cuman Yang Mulia, ada perbuatan sewenang-wenang yang memenuhi unsur tindak pidana berupa illegal access dan pembuatan dokumen elektronik fiktif yang mana ada buktinya di sini dan saya sudah laporkan di Polda. Enggak, soal tidak masuk dulu. Iya, tidak di situ. masuk itu benar. Jadi Anda itu nggak masuk. Tidak masuk, salah satunya dihitung ada 5 hari yang cuti sudah diberikan, tiba-tiba dibatalkan secara sepihak dengan dokumen elektronik fiktif. Artinya gini Yang Mulia, kalau saya harus dipecat dengan adanya ini, dengan adanya dosen ini, maka Siti Kholijah Rahab harus dipidanakan. Brother, harus dipidanakan, Pak.
biar semua orang bisa dengar dengan baik. Siap. Ngomongnya pelan-pelan gitu loh. Siap. Gimana? Artinya begini, kalaupun memang saya harus dipecat karena memperjuangkan itu, kan ini ada tindak pidana yang dilakukan oleh Riki Tohom Pasaribu sebagai Kasidatun dan juga Jadi Kajari. gini, Jadi tapi- harus dipecat dan dipenjarakan juga Kajari yang lama, itu yang mulia. Anda tuh harus biasa mendengar dulu, jangan Siap. hanya ngomong gitu loh, ya. Dengar nih baik-baik. Tadi kan dibilang berapa hari, Pak? 29. Pak, 29 hari. Aturannya gimana, Pak Ses Jamwas? Tidak masuk nih aturannya seperti apa? Siap. Berdasarkan PP 94 tahun 2021, apabila secara bukan berturut-turut, secara akumulatif dalam 1 tahun tidak masuk tanpa ada keterangan yang jelas selama 28 hari, maka hukumannya diberhentikan dengan Oke. dihormat. Oke, cukup. Jadi 28 hari dibilang Pak Ses Jamwas ya. 29. Faktanya kata Jopi ada 5 hari diantaranya ya. Berapa hari yang Anda cuti? Izin yang mulia. Ya. Ada 5 hari yang saya sudah cuti diterbitkan, tiba-tiba terjadi illegal access. Oke lah, dan hukum oke lah, aktif itu di situ. dianggap cuti, ya Itu kan? harusnya dianggap cuti. Harusnya cuti. Kalau dikurang cuti itu masih memenuhi syarat nggak? Jadi Tidak, berapa hari? Tidak memenuhi syarat untuk Jumlahnya dipecat. berapa hari yang Anda tidak masuk? Berarti 25. Tapi ada gini yang mulia. Ya, 25 itu kenapa nggak masuk Anda juga? Izin menjelaskan. Ah. Jadi di bulan April saya bertemu dengan adik iparnya dari Bapak Sufmi Dasko, yaitu Bapak Rida Mantovani selaku Jaksa Agung Muda Intelijen di Kejagung, bahwa beliau menyampaikan merestui saya berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan kewenangan jaksa mengajukan peninjauan kembali di Mahkamah Konstitusi dengan berjanji akan menghubungi Kajari ketika ada panggilan sidang di Mahkamah Konstitusi. Tetapi ketika ada panggilan sidang, ternyata Kajari pun tidak memberikan atau tidak memfollow up adanya panggilan sidang tersebut. Tapi saya memilih untuk saya nakal, saya akui saya nakal. Tapi nakal saya itu untuk jihad konstitusional, untuk mengembalikan kewenangan jaksa, mengembalikan kewenangan. Nggak, jadi Anda waktu peninjauan itu kembali alasannya ikut sidang ke MK gitu? Iya. Tapi Yang belum dapat cuti tapi ikut sidang ke MK. Iya, tapi karena di bulan Aprilnya Bapak Rida Mantovani di hadapan saya mengatakan akan membackup dengan menghubungi Kajari langsung, karena ini berjuang untuk penguatan kewenangan dan kedudukan kejaksaan. Ada saksinya saya berjuang di MK. Oke, udah cukup ya. Kembali ke pendalaman dari Gerindra. Izinkan yang mulia, Bapak Ibu Dewan yang hadir di ruangan ini, saya sudah mengirimkan adanya slide berkaitan dengan apa yang akan disampaikan. Mohon ditampilkan. Rapat dengar pendapat Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat terkait upaya kriminalisasi dan perbuatan sewenang-wenang terhadap Jaksa Jovi Andre Beter, yaitu saya, yang dilakukan perbuatan sewenang-wenang tersebut adalah oleh ex Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan yang lama, yaitu Siti Kholijah Harahap. Di dalam pemaparan kali ini itu ada 3 hal yang ingin saya sampaikan. Next, yaitu berkaitan dengan yang pertama, upaya kriminalisasi terhadap saya. Yang kedua adalah perbuatan sewenang-wenang Siti Kholijah Harahap sewaktu menjabat sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Dan yang ketiga adalah upaya dari Siti Kholijah Harahap supaya saya dipecat dari Kejaksaan Republik Indonesia. Yang pertama berkaitan dengan upaya kriminalisasi. Next, saya akan jelaskan. Next. Jadi gini, betapa jahatnya Kejaksaan Republik Indonesia memframing dalam setiap publikasi dan juga penyusunan surat dakwaan bahwa saya itu telah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan untuk berhubungan badan. Padahal sebenarnya saya tidak pernah melakukan hal itu. Saya hanya melakukan yang pertama, mengkritik saudari Nela Marcela yang memang terbukti suka pamer foto atau flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel, supaya berhenti melakukan hal itu. Karena statusnya harus kita ketahui bahwa bukan jaksa melainkan pengawal tahanan dan juga bukan seorang ajudan di dalam SK. Karena di dalam peraturan urusan dalam kejaksaan yang dapat mengangkat seorang ajudan adalah jaksa agung, wakil jaksa agung, pejabat eselon 1 dan kajati. Jadi alangkah tidak etisnya apabila itu dilakukan, dan memang saya mengupload foto yang bersangkutan itu di akun yang sifatnya publik yang sering FYP di TikTok. Yang kedua, saya hanya membuat himbauan kepada masyarakat di Tapanuli Selatan dan Kota Padang Sidimpuan
Apalagi jelas dan tidak terbantahkan di dalam akun TikToknya Nela sering flexing menggunakan mobil dinas Pajero Sport Kajari Tapsel. Supaya apa? Supaya mobil dinas Kajari Tapanuli Selatan atau mobil dinas semua yang ada di Kajari Tapanuli Selatan yang mayoritas merupakan statusnya pinjam pakai dari Pemda Tapanuli Selatan, yang artinya dibeli dari uang rakyat khususnya Tapanuli Selatan, supaya tidak disalahgunakan. Itu maksud saya. Tapi saya tidak ada, demi Allah, saya bersumpah, kalau saya bohong, hari ini saya mati pun saya siap. Saya tidak pernah menuduh Nela Marcela menggunakan mobil dinas untuk berhubungan badan dengan pacarnya. Ini yang framing sangat jahat dipublikasikan di Kapus Penkum. Dan selanjutnya, berkaitan dengan kriminalisasi itu sendiri. Selalu di dalam publikasi Kapus Penkum menyatakan bahwa ini urusan pribadi antara saya dengan Nela Marcela. Tetapi kenapa? Sejak tahapan penyelidikan hingga proses persidangan berjalan, sangat banyak intervensi yang terjadi. Contohnya adalah yang pertama ini. Kita lihat bagaimana Siti Kholijah Harahap, yang kita sama-sama ketahui merupakan adik kandung dari Babul Khair Harahap, mantan Wakajati Sumatera Utara, mantan Kajati Jawa Tengah, yang sekarang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi Kejaksaan, hadir pada saat konferensi pers dan tidak meminta saya yang ditahan pada saat itu di ruangan RTP Polres Tapanuli Selatan untuk hadir juga di dalam konferensi pers tersebut supaya terjadi perimbangan pemberian informasi. Katanya saya adiknya. Dan beliau menyatakan di situ ada informasi bohong. Apa? Disampaikannya di depan publik, ada di akun TikToknya Polres Tapsel dan juga Kajari Tapsel. Saya memblokir semua nomor pegawai Kajari Tapanuli Selatan. Faktanya, 2 hari sebelum saya ditangkap, saya dihubungi oleh Kasih Pidum. Ada surat panggilan mediasi. Tapi lucunya, kenapa SPDP, surat panggilan penyidikan, tidak diberikan kepada saya, padahal di putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2015 atau 2014 menyatakan bahwa terlapor itu berhak untuk menerima SPDP. Tapi ini tidak. Beliau sangat antusias bahkan memfitnah saya. Memfitnah saya dengan pernyataan bahwa saya memblokir semua nomor pegawai, padahal saya balik dari Medan setelah menghadiri pemeriksaan atas dasar surat perintah dari Bapak Kajati Sumut atas laporan dari Kajari Tapsel bersama dengan Abangda Amiruddin Alamsyah Harahap yang merupakan Kepala Sub Bagian Pembinaan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Ini contoh sederhana adanya bukti upaya kriminalisasi terhadap saya. Dan selanjutnya terkait postingan saya. Next. Nah, inilah postingan saya. Dan di dalam persidangan pun 2 orang ahli, yaitu Bapak Effendi Saragih, yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan juga yang dihadirkan oleh kami, alhamdulillah ahli langsung diperintahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tempat saya menimba ilmu, yaitu Prof. Markus Priyo, menyatakan dalam persidangan bahwa di dalam kedua postingan ini tidak ada melanggar unsur delik. Karena memang memenuhi kritik untuk kepentingan umum yang tidak dapat dipidana sebagaimana diatur di dalam pasal 45 ayat 7 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, yang mana menggeser penerapan delik formil menjadi delik material dalam arti yang negatif. Artinya ketika perbuatan memang mungkin dinyatakan memenuhi unsur, tetapi di situ dilakukan untuk kepentingan umum, maka hapuslah sifat melawan hukumnya. Dan itu yang disepakati oleh 2 orang ahli dalam persidangan dan ada bukti rekamannya. Tidak ada kata-kata di situ, mohon maaf, berhubungan badan atau bahasa gaulnya, mohon maaf. Tidak ada. Adapun saya memang membuat tulisan itu, tetapi hanya tulisan dan tidak ditujukan untuk Nela Marcela, tetapi ditujukan untuk semua pegawai kejaksaan termasuk saya. Hei anak muda, saya mau katakan kayak gitu. Ayo, kalau kamu mau ngedugem, mau pacaran atau hubungan badan, itu urusan lu pribadi. Gue gak ikut campur, tapi tolong jangan pakai mobil dinas. Itu bukan untuk Nela Marcela. Tapi kenapa Nela baper? Ada apa ini? Yang bisa menjawab hanyalah Nela dan juga Kajari yang ada di belakang Nela Marcela. Next. Mungkin mohon dibatasi waktunya, Ketua. Inilah bukti, flexing. Ketua, karena ini bukan ruang pengadilan. Iya, dari Nela Marcela. Dan langsung ke slide berkaitan dengan Pak, bukti dari intervensi. pimpinan santai saja Pak, tidak usah menggebu-gebu, santai aja. Iya, karena posisinya Pak, mohon izin Pak,
Sangat luar biasa intervensi itu terjadi, membuat saya ini jengkel dengan proses hukum yang ada ini, Pak. Gini, Ya kan? gini Pak, total tadi Bapak 15 menit bersama Dengan tim PH. dengan tim. Siap. Bagi Ini dua ada aja. Bagi ada dua proses aja. kriminalisasi yang di slide Pimpinan, sebelum diteruskan, ya. Saudara Jopi, hormati ruangan ini, bicara yang tenang saja. Siap, Bapak. Ya. Tidak kata-katamu. Siap, Bapak. Supaya semua mendengarkan ini. Siap, Bapak. Tidak, mana yang pantas diucapkan, ucapkan. Yang tidak pantas, jangan diucapkan. Iya, karena ada di postingan itu, Pak, kata-kata itu Bukan, di sini, Anda Pak, izin. mengatakan itu. Betul. Ingatkan itu, lewat pimpinan. Saya ingatkan, saudara. Siap, Bapak. Siap, Bapak. Izin selanjutnya, ini akan dijelaskan oleh tim kuasa hukum berkaitan dengan upaya kriminalisasi sejak tahap penyelidikan. Di slide selanjutnya, next. Di sini. Oke. Silakan kuasa hukum 5 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Terima kasih kepada pimpinan Komisi 3 DPR RI yang telah memfasilitasi pertemuan ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan kejadian yang kami duga terhadap saudara Jopi, di mana kami rasa memang dikriminalisasi sampai dengan diberikan perlakuan-perlakuan yang kurang layak menurut kami Bapak Ibu. Contohnya kita mempunyai penilaian awal kenapa kasus ini memang sengaja menjadi prioritas dan dikriminalisasi. Yang pertama itu di tanggal 21 bulan Agustus 2024. Saudara Jopi ini dijemput paksa oleh Polres Tapanuli Selatan dan akan ditempatkan di Batalion C Brimob, Mako Brimob. Jadi adanya atensi seakan-akan Jopi ini seorang pelaku yang berhubungan dengan kriminal khusus ataupun aksi-aksi terorisme. Itu di awal. Tapi akan adanya perkembangan pada malam itu juga Bapak Danyon Brimob dari Batalion C menolak untuk dilakukannya penahanan terhadap Jopi sehingga dialihkan di RTP Polres Tapanuli Selatan. Yang kedua, di tanggal yang sama, di tanggal 21 bulan 8 2024 kemarin, saudara Jopi diduga melakukan pelanggaran terhadap dugaan tindak pidana UITE. Tetapi yang bersangkutan ini dicari-cari kesalahannya berkaitan dengan tes urin narkotika. Sementara peraturan dalam Perka Polri itu yang berhak untuk memeriksa salah seorang yang bersangkut paut dengan persekutor atau narkotika itu BNN dengan Polri tapi res narkoba. Nah ini anggota reskrim berani menyuruh saudara Jopi itu untuk dites urinnya. Apa kausalitas dari UU ITE berkaitan dengan narkotika? Sangat kejam menurut kami. Jadi sampai dengan tahap penyelidikan, adanya intervensi dari salah seorang oknum dari kejaksaan berbicara terhadap penyidik pada waktu itu JW Pasaribu agar ditambahi pasalnya. Dan kebetulan saudara Jopi ada juga di situ waktu memberikan keterangan. Jadi memang ada mekanisme, ada prosedur yang memang tidak layak menurut kami. Sampai terjadinya penuntutan, di mana kami menghadirkan saksi ada Chad yang ingin memberikan keterangan, membantu terdakwa pada waktu itu. Bahkan ditelepon langsung dari Kejaksaan Tinggi, agar tidak memberikan keterangan itu di ruang persidangan. Ada apa intervensi-intervensi seperti ini? Kita Bapak Ibu mau mencari keadilan. Niat kami juga tidak ingin kita sebagai aparat penegak hukum itu memang saling serang menyerang. Kami hanya rindu melalui Jopi ada orang-orang yang memang betul-betul bisa menjadi warna-warni di kejaksaan untuk penegakan hukum dan kebenaran. Intinya aja Pak, intinya aja. Ya, mekanisme itu Bu, banyak sekali memang yang kami duga. Dan setelah yang paling parahnya lagi pimpinan, setelah kita telusuri dari hasil Samsat, bahwasannya slide mobil bisa ditolong ditampilkan, izin. Slide terkait mobil mohon ditampilkan agar terang benderang ini semua. Next, terus next. Dua menit lagi Pak. Baik, Bu. Siap. Next. Ya ini. Siap.
Nah, bisa diterangkan sedikit bahwasannya setelah kita lakukan upaya pencarian dan penggalian fakta dari tim kita, bahwasannya mobil BK1918AL ini adalah plat palsu yang digunakan oleh Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan karena kita temui atas nama orang lain, yaitu Sulaiman Ritonga. Jadi di slide berikutnya kalau kita perhatikan itu ada di mobil Innova. Bayangkan sekelas penegak hukum, kita sudah berani melakukan hal-hal seperti ini, yang kami duga, ini patut diduga, agar menghindari pengisian bahan bakar minyak non-subsidi. Dan terakhir Bu, mohon izin 1 menit lagi. Ini permasalahan absen Saudara Jopi, yang di luar kausalitas berkenaan tentang dugaan tindak pidana. Jadi patut kita duga, sekarang kita telah melaporkan di Polda, adanya dugaan illegal akses yang dilakukan oleh Kajari pada waktu itu, di mana Saudara Jopi sebagai seorang jaksa kemarin mempunyai kerinduan agar jaksa itu bisa melakukan peninjauan kembali terhadap putusan. Ingin memperbaiki sistem peradilan yang di mana menurutnya jaksa harus memperoleh hak itu. Tetapi dengan berangkatnya Jopi kemarin ke MK, itu absennya dilakukan illegal akses oleh yang kita duga Kajari dengan tim IT dari Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan. Mungkin itu saja. Sedikit tambahan masalah apa yang 29 hari yang sempat viral. Cukup. Oh siap, terima kasih. Ya. Baik, dari Pak Jamwas, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan Kejaksaan Negeri Tapanuli Selatan, 20 menit bertiga ya Pak, silakan diatur. Saudara Adinda Jopi Andrea dan juga penasihat hukumnya. Saya merasa lucu, ya, gelik melihat persoalan ini. Saya mantan jaksa dan juga pernah menjabat sebagai inspektur 2,5 tahun, inspektur pengawasan di Kejagung. Baru kali ini menemukan case seperti ini. Dan juga baru kali ini saya juga berjumpa seorang jaksa namanya Jopi Andrea yang berani ya mengkritik pimpinannya melalui medsos. Ini ada apa? Saya kira Adinda Jopi, kalau memang ada Anda tidak setuju, ada hal-hal yang tidak layak di kantor Anda atau tidak ada kenyamanan, saya kira bisa kau bicarakan dengan baik-baik melalui prosedur, kan sudah diatur itu. Di mana letak daripada satu tanggung jawabmu sebagai anak buah yang patuh kepada pimpinan? Sebenarnya ini kau komunikasikan, tidak perlu menggunakan ya media-media untuk membangun opini lalu menyudutkan dan menyalahkan. Ya, ini yang terjadi saya lihat. Ya, ini yang terjadi. Ada apa? Kalau saya menilai nih pimpinan, saya lihat ini Yopi ini mungkin tertarik dengan Mbak Sana itu gayung tak bersambut sehingga membuat sesuatu keonaran ini. Hebat ini, jadi kejaksaan dibuat menjadi sesuatu cinta yang tak bersambut. Luar biasa ini. Hebat ini, hebat. Tapi saya lihat juga kepala kejaksaannya juga tidak mampu menjembatani, membuat ini supaya bersambut gayung ini. Ini juga kalau andaikan Kajarinya melihat lirikan si Yopi ini kepada si Nela ini, saya kira nggak ada masalah ini. Udahlah, kau maulah ini jaksa, kau TU, udahlah, ayo ke penghulu, ada agak nanti gampang, kan gampang-gampang aja ini kan. Tapi ini saya kira enggak. Kalau saya Kajarinya waktu itu, nggak akan ada ini, ya, nggak akan kubiarkan ini seperti ini, ya. Ini cinta-cinta monyet yang harus perlu satu dukungan yang harus apa ini. Tapi ini kenapa menjadi dipertontonkan? Kenapa ini menjadi dibiarkan? Ya, ini saya lihat ini, saya jujur aja melihat yang ada ini. Tapi menjadi
tontonan daripada seluruh masyarakat, ya, mempermalukan juga institusi. Kau juga, Adinda, apakah enggak kau pikirkan itu? Kau sudah memakai uniform, kau enggak bangga. Kalau saya postingkan ini, siapakah yang merasa dirugikan? Kalaupun kau benci dengan kajarimu, dengan kajatimu, tapi hargai dong institusi. Saya 34 tahun, banyak pergumulan saya di kejaksaan ini. Saya tidak pernah melakukan itu. Karena saya taat ajas. Ya kalau saya pimpinan ya sudah. Itu loh. Kalau kita sudah bertaruh, kalau kau cinta kita kejaksaan, jangan membuat seperti ini, apalagi kau masih seumur jagung. Baru 1 tahun kau jadi jaksa. Udah berani kau membuat framing seperti itu, ya? Di mana wibawa kejaksaan kau bikin? Ya, saya kira nggak pantas, Adinda. Ya, berdalih kau seolah-olah mencari suatu keadilan, kerugian negara, menjaga uang negara, aset negara. Tapi gara-gara soal cinta yang kecil yang tersembunyi, ini nggak pas. Izin keberatan. Ya? Jangan kau dengarkan. Fitnah ya. Dengarkan. Jangan. Kau dengar dulu ya. Nanti bisa dikeluarkan. Dengarkan ini, kau taat enggak? Dengarkan. Nggak boleh gitu. Dengar, ada pimpinan di depan. Kurang ajar ya pimpinan. Ada pimpinan di depan, ada Dengarkan pimpinan. ini. Ya. Jadi ini yang menjadi saya lihat tidak apa. Andaikan kau itu harus memikirkan, nggak perlu ini rame. Ada jaksa agung kalau kau nggak puas, ya, dengan perilaku dengan kajarimu. Ini satu sisi yang saya lihat. Tapi karena ini persoalan ya ada pencemaran yang terganggu, ya, pribadi daripada si Nella tadi yang si pelapor dilapor menjadi ke undang-undang ITE. Ya itu saya kira Pak Ketua ini adalah hal yang juga biasa yang berimbang. Tapi yang tidak kalah menarik juga, ya, ini juga saya minta juga mungkin